ke-161 dan 162. Innama sesungguhnya hajabal haqqo Allah terhalang anka dari kamu siddatu kurbihi karena saking dekatnya Allah minka dari kamu. Innama tajaba sesungguhnya Allah terhalang dari penglihatanmu li siddati zuhurihi karena Allah sangat nampak bagi kamu. Saking jelasnya Allah tekadeu kurang. Wa khafiya anil absori dan dia tersembunyi anil absori dari pandangan batin li azmi nurihi karena agungnya cahaya Allah. Dari dua hikmah ini Allah itu terhalang dari pandangan batin kita. Artinya batin kita itu nggak bisa melihat Allah karena tiga hal. Satu, siddatu kurbihi minka, saking sangat dekatnya Allah dengan kita. Jamal kalau lihat kitab, kalau begini kelihatan gak nih? Kelihatan kan? Coba deketin. Kelihatan gak? Saking dekatnya Allah itu sehingga pandangan batin kita nggak bisa melihat. Saking dekatnya Allah itu. Saking Allah itu dekat dengan kita sehingga kita tidak melihat Allah. Artinya tidak melihat Allah itu sering lupa. Nggak ada ingatan Allah itu di dalam pikiran kita. Artinya Allah tidak ada di dalam ingatan atau pikiran kita. Artinya kita lupa dengan Allah. Kalau kita sering lupa, berarti kita nggak bisa melihat Allah. Kita terhalang dari melihat Allah, itu artinya kita lupa dengan Allah. Kita sedang zikir. Yang ada di dalam pikiran kita siapa? Kadang-kadang kita ada di pasar. Allah mah nggak ada dalam pikiran kita. Yang dibaca mah zikir, tapi di dalam ingatan kita bukan Allah yang ada. Itu artinya kita lupa dengan Allah itu. Lupa dengan Allah artinya kita terhalang. Kiai tenarna kuno deket tetangga atau kuno jauh? Kuno jauh. Tapi kalau orang yang dekat, dia bisa menghargai, menghormati kiai yang hebat itu enggak kelihatan hebatnya kiai itu. Ya nu ngaji jarauh, nu deket mantan ngaji, kita kadeulean. Kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Habib jauh dari Kesambi datang ke sini. Biasanya itulah watak manusia, kalau jauh itu kelihatan. Ini buku kalau jauh kelihatan, dideketin, nggak kelihatan. Sholat, ingat masalah. Nu boga hutang can mayar, nggak sabaraha bulan, janjina bae. Kebawa dalam sholat, Allah nama pohoan. Berarti saat sholat kita terhijab. Batin kita nggak bisa melihat Allah itu. Nih sekarang nih, saya melihat Jama, melihat Udin. Atau Bapak Ibu melihat saya. Yang ada dalam pikiran Bapak apa? Ngelihat saya kan? Yang bikin sayanya kelihatan nggak? Teka ingat. Kita melihat apa saja makhluk, lihat embe, lihat ayam, lihat sesama kita, teman kita ini. Yang kelihatan yang kita lihat. Yang bikin nyaman nggak bisa kita lihat. Ketika kita melihat makhluk, lalu yang bikin makhluk itu kita nggak bisa melihat, nggak ingat, itu artinya kita masih terhijab, terhalang untuk bisa melihat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 101, surat ke-10. Qul wahai Muhammad, sampaikan kepada umat kamu, unzuru, lihat, perhatikan, mada fis samawati, apa yang ada di balik langit,
wal ardi, dan apa yang ada di balik bumi. Allah nggak nyuruh kita melihat langit. Allah nggak nyuruh kita melihat bumi, tapi Allah menyuruh kita melihat apa yang ada di balik langit dan di balik bumi. Yang ada di balik bumi apa? Ya apa yang ada di bumi, bisa lautan, bisa hewan, bisa binatang, bisa ular, bisa binatang buas, kambing. Unzuru madza fis samawati wa ma fil ard. Allah nggak nyuruh melihat apa yang ada di bumi, misalkan kambing. Allah nggak nyuruh lihat kambing, tapi Allah menyuruh melihat apa yang ada di balik kambing itu. Tanya, ini kambing, kapan adanya? Dulu mah nggak ada, sekarang ada. Oh berarti kambing ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kambing? Kapan kita? Allah. Setiap kita melihat apa saja, prosesnya itu begitu, supaya kelihatan musyahadah Allah itu ada di dalam ingatan kita, sehingga kita melihat apa saja nggak lupa dengan Allah. Orang-orang yang sudah arif billah, apapun yang dia lakukan, apakah yang bersifat duniawi, dia selalu melihat di dalam ingatannya Allah. Ada bencana, ada kejadian-kejadian yang menjengkelkan, orang ngomel, orang ngehina, dia nggak melihat itu. Orang yang menghina, dia nggak melihat kepada orang yang ngomel, tapi dia melihat yang menciptakan orang yang ngomel itu. Kenapa dia ngomel? Karena Allah menghendaki dia ngomel. Karena Allah mampukan dia ngomel. Lalu ke siapa ngomelnya? Ke suaminya. Kenapa nggak ke orang lain? Kehendak Allah begitu. Nah, sehingga kita larikan, ketemulah iradah dan kudrat Allahnya itu. Kalau sudah terlihat musyahadah oleh kita iradat dan kudrat Allah, kita tidak akan marah, kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan benci kepada siapapun, karena yang kita lihat itu Allah. Orang menghina kita, lalu kita marah, ini tanda orang yang terhijab dengan Allah. Kenapa terhijab? Dia kan hanya terbatas melihat orang yang ngomel itu, sehingga dia nggak melihat siapa yang menyebabkan dia ngomel, yang menghendaki dia ngomel, siapa yang memampukan dia ngomel, dan kepada siapa dia ngomelnya. Itu kan Allah yang menentukan semua dengan kehendak dan kudrat Allah demikian. Apalagi lebih jauhnya, apapun yang terjadi itu sudah terjadi, Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum tercipta alam ini. Sehingga apapun yang terjadi, orang yang sudah kenal dengan Allah, dia tidak melihat makhluk, yang selalu dia lihat af'al Allah. Sehingga nggak ada bagi dia itu benci, nggak ada tersinggung, nggak ada merasa dendam, nggak ada merasa pengen dilihat. Yang dia lihat selalu Allah, artinya dia nggak pernah lupa dengan Allah. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia lakukan, selalu Allah itu ada di dalam ingatan dia. Nah kalau kita udah bisa begitu, berarti kita tuh nggak terhijab dari Allah. Artinya Allah sudah mengangkat hijab di dalam pandangan batin kita. Tetapi kalau kita masih jengkel, masih merasa dihina, masih direndahkan, masih dendam, berarti kita masih terhijab untuk melihat Allah itu. Kenapa terhijab? Karena tadi yang pertanyaan sebabnya apa? Li siddati kurbihi minka. Karena Allah itu sangat dekat dengan kamu. Karena dekatnya Allah dengan kita, maka kita sering lupa gitu maksudnya. Kita nggak bisa melihat Allah, kita sering lupa Allah. Padahal Allah sangat dekat dengan kita. Kepada istri aja ya, walaupun kadang di imah, kita sering lupa sama istri. Tapi kalau orang jauh mah gitu kadang-kadang kita ingat kepada yang jauh mah. Tapi kepada yang dekat dengan kita sehari-harian di rumah, kita kurang begitu peduli. Nah itu kita tuh nggak bisa terhijab itu. Kalau ada suami nggak begitu peduli kepada istrinya yang dekat, padahal saking dekatnya, terhijab itu dia.
dengan istrinya itu. Begitupun kita, ini macam contoh, bukan berarti saya menyamakan Allah dengan istri, bukan. Saking dekatnya itu, akhirnya kedekatan itu akan menghalangi kita untuk bisa melihat Allah. Satu itu ya. Lalu dekat. Artinya dekat itu bagaimana? Artinya dekat itu bukan berarti jarak. Kan kita sering begini. Oh, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, apa sih sebetulnya yang kita upayakan supaya kita dekat dengan Allah? Apa yang kita dekati? Dan Allah nggak mungkin. Yang kita dekati itu apa? Makna dekat ini bukan menunjukkan jarak. Bukan semeter atau 10 cm kedekatan kita dengan Allah, bukan 1 cm. Kalau Allah dekat dengan kita dimaknai dengan jarak, berarti Allah bertempat. Sedangkan bertempatnya Allah itu muhal. Allah itu enggak butuh tempat. Sebelum alam semesta sebagai tempat makhluk ini, Allah mah sudah ada. Jangan dibayangkan bagaimana Allah ada, makhluk enggak apa, tempat enggak ada. Tapi kenyataannya iya. Alam belum dibikin, Allah mah sudah ada. Jadi adanya Allah itu enggak butuh tempat. Kalau dekat itu diartikan dengan jarak, berarti Allah itu bertempat. Bagaimana rasa dekatnya kamu dengan Allah? Dia mah dekat biasa dengan Allah. Pas kumaha dekatna? Bisa dijelasin itu kayak apa dekatnya kita dengan Allah itu? Al-qurbu bainal abdi wa rabbihi, dekatnya Allah dengan hamba, laisa bil musafati, tidak menunjukkan jarak. Karena al-musafatu tadulu ala tahayuz. Yang namanya jarak itu membutuhkan atau menunjukkan tempat. Wa tahayyuzu 'ala Allah muhalun. Allah itu mustahil membutuhkan tempat. Maka kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan seperti kita itu mendekatkan jarak kita dengan Allah. Karena arti dekat itu di situ bukan jarak pengertiannya. Lalu apa yang dimaksud dengan kita dekat dengan Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, apabila umatmu bertanya tentang aku, jawab fa inni qarib, aku itu dekat. Bahkan aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat dari urat leher dia. Bagaimana ya cara memahaminya? Betapa leher ini jadi satu dengan badan kita, tapi Allah menyatakan lebih dekat dengan urat leher ini dengan kita. Wal muradu bi qurbillahi minal abdi. Nah, yang dimaksud dengan dekatnya Allah dengan hamba, atau merasa dekatnya hamba dengan Allah, annal abda maujudun mustamirun billah, bahwa adanya manusia ini tidak bisa lepas dari Allah, tidak bisa lepas dari ilmu Allah, tidak bisa lepas dari kudrat dan iradat Allah, dan tidak bisa lepas sekejap pun dari pemeliharaan Allah. Itu yang dimaksud dengan dekat itu, bukan jarak. Dekat apa? Pengetahuannya, ilmunya Allah. Dekat apa? Kudratnya Allah. Artinya semua makhluk ini tidak lepas dari ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui atas segala yang diketahui yang ada di alam semesta. Allah kuasa dengan apapun yang ada di alam semesta. Allah berkehendak tanpa ada dipengaruhi oleh apapun dan siapapun terhadap alam semesta ini, dan Allah memelihara segala apa yang ada di alam semesta ini. Kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, kita merasa dilihat dan diketahui Allah, itu artinya kita sudah berbuat mendekatkan diri kepada Allah. Jangan begini yuk orang takarub, dikir,
Ari zikir pikiran kemana-mana. Atau itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu zikir, bacaan, baca Quran. Apabila di hati kita ada merasa dilihat Allah, didengar Allah, dikehendaki Allah, itu berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Terus semakin dekat sehingga itu menjadi watak kita. Maka sampailah kita kepada maqam muraqabah, selalu didengar, disaksikan, dimanapun kita berada, selalu disertai dan hadir Allah di situ. Mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran, tapi dia tidak merasa dilihat, hatinya nggak merasa didengar, hatinya tidak merasa ditolong oleh Allah. Dia bisa baca Quran, malah dia karena suaranya bagus, pintar makhraj hurufnya, malah ingin didengar oleh orang lain. Itu bukan mendekatkan diri, malah justru menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkannya kepada manusia. Jadi isi daripada mendekatkan diri itu merasa dilihat, merasa didengar, merasa dikehendaki. Saya baca Quran. Oh, ini saya bisa baca Quran. Kalau Allah nggak menghendaki saya baca Quran, saya nggak baca tuh. Itu kita ada perasaan begitu aja tuh. Ketika kita baca Quran, itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita baca Quran, merasa hebat, lalu kita merasa senang didengar orang. Speaker kita gedahin 8 speaker di atas kubah, pengen didengar orang. Itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri kepada Allah. Jadi wal muradu biqurbillahi minal abdi annal abda maujudun mustamirun billah. Adanya manusia ini tidak bisa lepas dari kudrat, irodat, ilmu dan pemeliharaan Allah. Itu bermain ketika kita itu berzikir, ketika kita itu bertasbih, ketika kita baca Quran, ketika kita bersedekah, ketika kita taat. Ada rasa, oh Allah tahu. Ada rasa Allah mendengar. Semua apa yang lakukan karena Allah menghendaki. Semua apa yang lakukan karena Allah memampukan saya. Tuh isi daripada mendekatkan diri itu. Kalau yang 4 itu enggak ada, berarti itu bukan mendekatkan diri. Zikir madzikir sampai 2000 la ilaha illallah, tapi enggak ada rasa didengar dan enggak ada rasa itu karena dikehendaki Allah. Enggak ada tuh perasaan begitu. Itu bukan mendekatkan diri. Apa namanya enggak tahu dah, wallahu a'lam. Ketika kita salat, Allahu akbar, ingat kita kepada Allah. Allah melihat gerakan-gerakan saya, sujud saya, Allah mendengar bacaan saya. Lalu kalau Allah enggak menghendaki saya sholat, saya enggak mungkin sampai di sini sholat. Itu artinya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di dalam sholat tidak ada perasaan yang 4 tadi, tidak merasa dilihat, diketahui, tidak merasa dikehendaki Allah, tidak merasa dimampukan oleh Allah, tidak merasa ditolong oleh Allah, itu bukan pekerjaan mendekatkan diri kepada Allah. Karena menurut Imam Ghazali, wa innamal muradu biqurbillahi binal abdi annal abda mawjudun mustamirun billahi ay bi ilmillahi wa qudratihi wa iradatihi wa riayatihi. Tahu sekarang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bermain di hati kita ini, dilihat Allah apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan terjadi atas kehendak Allah dan terjadi karena Allah memampukan kita berbuat itu, dan semua itu atas pemeliharaan Allah. Terasa dalam semua ketaatan yang kita lakukan, barulah itu namanya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah mengatakan fa inni qarib, aku ini dekat, tolong wahai Muhammad sampaikan kepada umat kamu bahwa aku ini dekat. Artinya kita ini tidak lepas dari pengetahuan Allah dimanapun kita berada. Maka kita jangan berbuat seenaknya karena Allah tahu. Itu efek buah daripada kita dekat dengan Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah menghendaki.
Apapun yang kita lakukan karena Allah menjaga, memelihara kita dari istiqomah melakukan. Kalau kita nggak dijaga keinginan dan istiqomah kita, sekarang melakukan maunya madzikir 2000, begitu dapat 100 udah capek, enggak, tinggal. Kenapa kita bisa berkehendak zikir 2000 sampai 2000? Karena Allah menjaga keinginan kita itu sampai kita selesai 2000. Kalau Allah nggak jaga, mungkin dapat 10 dia udah malas, pulang kita, nggak zikir itu. Ya, jadi makna daripada al-qurbu mendekatkan diri kepada Allah. Satu apa tadi? Merasa dilihat, merasa dimampukan, merasa dikehendaki, merasa ditolong oleh Allah. Sehingga ketika kita beribadah, apapun ketaatan yang kita lakukan, jangan merasa kita yang melakukan sehingga merasa hebat kita. Aduh, kita ini sholat merasa dekat dengan Allah, tapi kita nggak merasa dilihat. Itu bukan itu. Merasa dekat kalau nilai, merasa diketahui, kalau merasa dikehendaki, merasa ditolong oleh Allah. Nah, itulah kedekatan kita dengan Allah. Artinya segala makhluk yang ada ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari lepas dari pengetahuan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari kuasa Allah, dan tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Kalau makhluk ini sekejap saja, 1 detik saja lepas dari pemeliharaan Allah, hancur. Sekarang kita ini denyut, jantung bergerak terus. Itu jantung berdenyut terus bergerak, kehendak siapa? Kita bukan. Kita nggak bisa memberhentikan detak jantung. Kita ini berkeinginan, jantung kamu tiap detik berdetak, capek, dah berhenti dulu. Walaupun kita berupaya untuk memberhentikan detak jantung, nggak bisa, karena itu Allah yang menjaga, memelihara. Allah terus menjaga itu. Sedetik aja Allah melepas pemeliharaan jantung kita, mati kita, jantung nggak bergerak. Nah, kalau udah sampai ke situ, kita semakin dekat dengan Allah itu. Makhluk yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari pemeliharaan Allah, dari kehendak Allah, dari kuasa Allah, dan dari pengetahuan Allah. Itu yang perlu kita camkan dalam pikiran kita setiap kita melakukan ketaatan-ketaatan. Maka apabila di dalam ketaatan yang kita lakukan itu ada poin-poin itu, maka ketaatan itu disebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hasil daripada itu yang sering kita lakukan, maka kita akan duduk di makom muraqabah, selalu bersamaan dengan Allah, selalu dilihat Allah, selalu diberi Allah, selalu ditolong Allah, selalu dijaga Allah. Kalau kita udah duduk di makom muraqabah, maka Allah akan memberikan kemampuan musyahadah, menyaksikan oleh Allah pada setiap alam semesta yang kita lihat. Kalau kita sudah bisa duduk di makom musyahadah, di makom musyahadah itu ada 2 makom, makom fana, makom baqo, baru Allah memberikan kepada kita ma'rifatullah, kenal dengan dirinya. Jadi kalau kita pengertian ma'rifat kepada Allah secara khusus, menurut ilmu tasawuf itu apa? Kenal apanya? Kenal perbuatannya, kenal sifatnya, kenal zatnya. Kita diberi muraqabah dulu dengan tadi proses awalnya itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa hal hunaka sayun fil qurbi aqrabu ilal abdi minallahi ta'ala. Apakah ada yang lebih dekat dengan kita selain Allah? Ada enggak yang lebih dekat dengan kita selain Allah? Tidak ada. Sekalipun kita sangat dekat punya hubungan dengan sesama, kedekatan dan sangat dekatnya sesama kepada kita, mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tapi Allah tahu apa yang tergelitik di dalam hati kita, yang kita sembunyikan di dalam hati kita, itu menunjukkan Allah betapa dekatnya dengan kita. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf,
Surat Qaf itu surat ke-50 ayat 16. Walaqad khalaqna, dan kami telah ciptakan al-insana, manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan aku sangat mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena aku lebih dekat kepada orang itu daripada urat nadinya. Di dalam urat itu ada apa? Darah yang berjalan. Siapa yang menggerakkan berjalannya darah di dalam urat itu? Allah. Berarti Allah lebih mendalam lagi. Itulah yang dimaksud dengan Allah itu lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi. Jadi semua tidak akan bisa lepas dari pemeliharaan, penglihatan, kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wali siddati qurbihi ta'ala minal abdi, karena saking sangat dekatnya Allah dengan kita, ihtajaba nurul basirah an suhudihi, maka mata hati kita itu terhalang, sering lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pala yashaduhu, maka orang itu sering lupa kepada Allah, illa man aqamahullahu maqamal fana, kecuali Allah sudah mendudukkan orang itu di maqam fana, wa maqamal baqo, dan Allah telah dudukkan orang itu di maqam baqo. Seperti apa orang yang telah Allah dudukkan di maqam fana? Wa arbabul fana humul ladzina yagibuna anillah la yashaduna maujudan illallah. Itu kalau orang yang udah fana, dia tidak melihat apapun yang ada di alam semesta ini, bahkan termasuk dirinya. La yashaduna maujudan, tidak dia lihat yang ada di alam ini illallah, kecuali Allah. Menurut orang yang sudah fana fillah, dunia ini isinya cuma Allah doang. Walaupun kenyataannya banyak makhluk bermacam-macam, binatang, langit, bumi dan lain-lainnya, dia itu nggak lihat itu. Bahkan termasuk dirinya pun juga dia tidak melihat sesuatu pada dirinya. Semuanya punya Allah. Sehingga kalau orang yang sudah Allah dudukkan dalam maqam fana, apapun pertanyaannya yang sampai kepada dia, selalu jawabannya Allah. Kamu lihat apa? Allah. Kamu sedang apa? Allah. Apapun pertanyaan yang kita tanya kepada orang itu, ketika dia ada di maqam fana, jawabannya selalu Allah. Nah, bukan berarti dia Allah, karena dia sedang hanya Allah yang dia lihat itu. Nah, setelah itu Allah berikan maqam baqo. Maqam baqo itu alam yang dia lihat kelihatan, Allah pun juga kelihatan. Sehingga ada 3 jenis maqam baqo. Baqo itu artinya alam itu tetap kelihatan. Kalau maqam fana mah alam itu nggak kelihatan, termasuk dirinya. Dia nggak menganggap alam itu ada gitu. Maksudnya nggak kelihatan itu maksudnya kelihatan alam, tapi dia nggak menganggap bahwa yang dilihat itu ada. Supaya jelas nih. Bukan berarti dia nggak melihat apa-apa, kelihatan. Cuma dia tuh nggak menganggap apa yang dia lihat itu ada. Yang dia anggap ada cuma Allah saja. Saya lihat ini Jamal, kelihatan ada semua masing-masing. Tapi saya nggak menganggap bahwa ini adalah ada. Kenapa? Sesuatu yang ada bermula dari tidak ada dan akan tidak ada, hukumnya sama dengan tidak ada. Itu rumus tasawuf itu begitu. Maka orang yang sudah sampai kepada rumus itu, dia akan duduk di maqam fana. Artinya apa yang dia lihat itu nggak dianggap ada, karena yang ada dia lihat itu berawal dari tidak ada dan akan tidak ada. Sesuatu yang ada berawal dari tidak ada dan akan tidak ada, sama hukumnya dengan tidak ada. Gitu. Lalu yang ada yang tidak berawal dari tidak ada dan akan tidak ada siapa? Allah. Berarti yang ada cuma Allah doang. Sehingga dia nggak menganggap ada termasuk dirinya, cuma Allah yang ada. Sehingga puncak daripada maqam fana itu, dunia ini isinya cuma satu, Allah. Kita nggak bisa melihat Allah. Yang kedua, karena saking nampaknya Allah.
Saking jelasnya Allah nggak nampak. Yang ketiga, kenapa kita lupa, sering lupa? Kenapa kita sering nggak ingat kepada Allah? Karena cahaya Allah ini terlalu kuat. Li azmi nurihi. Karena agung dan kuatnya cahaya Allah ini, mata batin kita itu nggak bisa melihat hakikat Allah. Seperti halnya kasamsi, kita melihat matahari, lalu kita lihat, apakah kita bisa melihat hakikat matahari? Nggak bisa, karena lemahnya pandangan kita dengan kuatnya sinar matahari. Itu baru makhluk dengan makhluk. Kita sebagai makhluk yang kemampuan kita melihat sangat lemah, Allah maha kuat dan maha tinggi, cahaya Allahnya kita nggak kuat untuk bisa melihat Allah itu. Nah itu yang ketiga, kita nggak ingat dan sering lupa kepada Allah karena terlalu kuatnya nur ilahi itu. Seperti halnya siapa Nabi Musa pengen lihat Allah, Allah nggak menampakkan dirinya, kata Allah tuh, kamu nggak akan kuat melihat saya. Lalu Allah memancarkan nur ilahinya kepada bukit itu. Bukit itu pun juga nggak kuat untuk menerima pancaran nur ilahi, belah bukit itu. Nabi Musa juga sampai pingsan. Belum lagi melihat zatnya, baru melihat nurnya. Kenapa? Karena nggak imbang pandangan mata Nabi Musa dengan nur ilahi, li azmi nurihi, sehingga kita nggak bisa melihat. Jadi kesimpulannya ada 3 hal kenapa kita sering lupa kepada Allah. 1, saking dekatnya Allah. 2, saking jelas dan nampaknya Allah. 3, saking kuatnya cahaya Allah. Seperti kita melihat matahari, kita nggak bisa melihat hakikat matahari karena begitu kencengnya sinar matahari. Ini aja lampu dah, coba pantengin mata kita, lihat hakikat daripada lampu itu apa. Nggak kelihatan karena nggak kuat mata kita itu dengan cahaya lampu itu. Wallahu a'lam bishawab.